Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa hadir di majelis tasyakuran khitan dan sekaligus dalam suasana halal bihalal. Insya Allah saya akan bicara kurang lebih 1 jam. Kenapa? Karena saya jam 3 insya Allah sudah harus berada di Bandara Soekarno-Hatta. Sementara dari sini sampai Bandara Suta itu waktunya tidak bisa diprediksi sebab tol Cikampek seringkali juga tidak bisa diduga gitu kan ya. Tidak bisa diduga. Nah apa yang pengen saya sampaikan, saya pengen ngajak ngaji bareng ya. Ngaji bareng bab apa? Simple. Berkah orang tua. Barokah bapak, barokah ibu. Zaman sekarang ini banyak orang sudah lupa. Ya, lupa cari barokah. Yang cari pangkat banyak. Yang cari istri banyak. Yang cari suami banyak. Yang cari duit banyak. Tapi cari berkah ngakunya. Tapi lakunya tidak. Ngakunya cari barokah. Tapi lakunya, tingkah lakunya bukan tingkah laku orang yang cari barokah. Contoh, boleh saya nanya. Kalau kerja cari untung atau cari berkah? Pertanyaannya sepele, jawabnya saja mikir kok. Betul kan? Jawabnya mikir. Untung apa berkah ya? Benar berkah kok gak untung ya repot. Betul kan? Contoh, ibu pilih pecel berkah atau pecel enak? Pecel enak. Pecel berkah itu pecel buatan orang tua, gak enak. Pecelnya gak enak, sambelnya gak jelas. Tapi buatan ibu. Di pojok perapatan ada warung pecel paling terkenal sak Bojong. Misal. Ya misal. Ditawari ibunya, nak pecel. Jawabannya gampang bu, nanti pesen GoFood. Pakai jempol kanan, jempol kiri. Dikepit jari kanan, jari kiri. Handphonenya tik GoFood. Pesen pecel enak, buatan ibu kurang enak, tapi kalau yang di pojok sana enak. Betul dapat enaknya, tapi kehilangan berkah. Kenapa? Karena tangan orang tua itu membuatkan pecel untuk anaknya, ada love, cinta orang tua di situ, ada doa orang tua di situ. Moga-moga anakku senang, moga-moga anakku selamat, moga-moga anakku sehat. Kalau yang jual pecel di perapatan mungkin enggak donya begitu. Moga-moga laris, moga-moga entek. Bedanya luar biasa. Jadi ibu pilih mana? Pecel buatan ibunda atau pecel perapatan? Allah gaya. Tadi katanya pecel enak. Yang enak atau yang buatan ibunda bu? Bu, kok diem?
Para suami, tolong dijawab jujur. Pilih nasi goreng made in istri atau nasi goreng yang enak buatan orang lain. Bu, suami jenengan kalau dibuatkan nasi goreng buatan jenengan sama diajak makan nasi goreng di restoran, semangat mana? Restoran atau buatan jenengan? Akhir zaman ini hati-hati kalau makan di restoran. Makan di restoran hati-hati, makan di warung makan hati-hati. Kenapa? Karena banyak barang-barang yang ketokane halal, tapi ternyata kecampuran haram. Kelihatannya halal, buncis halal, tapi waktu gongso dicampur sama angsiu, dicampur arak. Naudzubillah min dzalik. Dan dapurnya enggak mungkin ngaku. Arak hukumnya haram, khamr. Pantes makan buncis kok rasane penak. Kenapa? Buncis haram. Buncisnya bojo kok rasane gak enak. Kenapa? Al halalu di lidah kadang-kadang rasanya biasa-biasa saja. Wal haramu di lidah rasanya wenaknya luar biasa. Kenapa? Karena kita udah terbiasa dijejeli haram, enggak sadar. Makanya saya mau nanya, pilih mana? Makan masakan istri atau makan masakan warung, restoran dan lain sebagainya. Mau barokah, masakan istri. Di situ ada barokah, nguleknya sama gemes. Ya Bu, ya. Bu, Ibu kalau membuatkan nasi goreng dengan cinta atau dengan pegel? Nah kalau dengan pegel ya wallahu a'lam ya. Mestinya dengan cinta. Alhamdulillah saya ini termasuk anak yang bejo. Lo harus saya syukuri ya. Bejonya bagaimana? Alhamdulillah ibu saya itu kalau kaget, kalau kepleset, latahnya kalimatnya yang muncul, moga-moga anakku selamat seneng dunia akhirat. Jadi saya kalau ibu saya kepleset, moga-moga anakku selamat gitu, saya tinggal amin, enak atau. Ibu saya kalau kaget, moga-moga anakku selamat. Lalu yang kaget ibu saya, tapi yang didoakan kok anak-anaknya. Kenapa? Karena cinta orang tua pada anaknya luar biasa. Lah yang jadi masalah, lah kok cintanya anak sama orang tua biasa-biasa saja. Ini khitanan tuh ya, betul. Syukuran khitan, bener. Disyuting ya, disyuting disimpan videonya. Nanti kalau udah besar, ini yang dikhitan nonton. Nah nanti kamu kalau udah gede, kayak Habib udah punya anak, nonton mesti nangis. Masya Allah, dulu bapak saya, lawang sunat kok pengajian gede nih sama ini. Iya, wong khitan sunat kok sampai alhamdulillah didatangkan ustadz, didatangkan tim hadroh, dibacakan maulid, sholawat, diajak orang untuk sama-sama cari ilmu. Saking cintanya orang tua. Lah kita yang dicintai orang tua balasannya apa? Saya lihat akhir zaman ini rodok nelongso hati nggak enak. Anak-anak muda sudah banyak yang nyepelekkan orang tuanya. Sepuronipun jih, saya Habib, saya Ustadz, ya Habib sekaligus Ustadz karena ada Habib yang belum Ustadz, ada Ustadz yang bukan Habib, kan begitu. Nah kebetulan saya Habib dan saya Ustadz. Turun dari mobil mau sampai di sini angel. Ada yang mau nubruk, ada yang mau meeting, saking gemes gitu kan ya. Ya ada yang mau macam-macam itu karena cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bukan cinta sama saya, lanang podo lanang kan medeni. Bukan cinta sama ilmu saya enggak sepiro kan begitu ya. Yang lebih alim banyak. Bukan cinta sama akhlak saya, akhlak belum jelas. Akhlak belum jelas. Tapi yang paling jelas dari saya apa?
Habib putune Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi jenengan cuman lihat sebetulnya satu, iku Habib Novel, putune Kanjeng Nabi. Karena apa? Karena cinta pada Nabi Muhammad SAW. Jenengan nubruk saya, jenengan cari tangan saya. Kalau bisa pipi ini ditempeli kumis. Sering terjadi, Beb izin cium, kumisen Pak. Izin cium tapi kumisen. Itu sering terjadi. Yang paling rodok gak enak tuh izin ngemut. Saya rodok Beb izin ngemut, aku rodok bingung. Salaman jempol saya dimasukkan mulutnya dikelamuti. Ojo mbok tiru ki. Gilani gitu ya. Tapi itu orang cinta. Ya kumisen juga orangnya. Bapak-bapak maksudnya bukan perempuan. Subhanallah. Pertanyaan saya satu. Nah kira-kira kalau yang jalan itu bapak jenengan dari sana ke sini jenengan seperti apa? Bangun atau cuma noleh? Pak Yang mana itu kira-kira? Bangun mencolot, bapakku, mencolot, Pak, Po. Atau bapakmu lewat, ya Ben. Yang mana? Yang mana kira-kira? Nubro atau biasa? Nubro atau biasa? Sehebat-hebatnya Ustadz, dongone hurung tentu kabul. Betul Habib itu sangat mulia. Tapi yang namanya Habib juga manusia. Syarat terkabulnya doa, tidak ada makanan haram di tubuh. Betul? Tapi saat ini kita cari makanan yang enggak haram. Ya, yang enggak haram susah. Yang banyak itu syubhat, enggak ceto. Halal apa haram. Memang kelihatannya halal. Tapi kadang kecampur yang haram kita enggak ngerti. Padahal itu dikatakan makanan masuk haram, tahu ataupun tidak tahu. Sadar ataupun tidak sadar. Gak sadar kemasukan haram, doanya dipending. Doanya diblokir. Berapa lama blokirnya? Terserah Gusti Allah. Ya terserah Gusti Allah. Ada yang mengatakan 40 hari doanya diblokir. Artinya pintu langit untuk doanya ditutup. Doanya cuma muter-muter. Ya. Sampai ada lagunya itu, wakam min du'ain yaduru bainas sama ya. Itu apa itu? Hama qalbi ya? Atau apa itu? Saya juga enggak hafal apalagi beliau. Lanjut. Nah, syaratnya enggak makan yang haram. Syaratnya enggak mutus silaturahim. Syaratnya pakaiannya enggak haram. Pakaiannya enggak haram. Syaratnya itu ada orang dulu dilihat Nabi Muhammad SAW doa di tengah padang Sahara. Doanya nangis-nangis, kalau sekarang drosor-drosor gitu. Yarfa yadai, angkat tangan. Ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Kata Nabi Muhammad SAW, bagaimana doanya bisa dikabulkan, diterima? Wa malbasu haram, pakaiannya haram, makanannya haram. Wa ghudhiya, dibesarkan dengan makanan yang haram. Susah. Susah. Jadi Ustadz Kiai Habib doanya masih belum jelas. Tugas kita husnudzon. Ya moga-moga dongane Habib luweh kabul. Betul ya? Mudah-mudahan doanya Pak Kiai lebih kabul. Mudah-mudahan doanya Ustadz lebih kabul. Tugas kita prasangka baik. Tapi itu baru mudah-mudahan. Kelihatannya, tampaknya. Tapi ada satu yang pasti kabul. Tidak mungkin ditolak. Pasti diterima. Wa in kana kafiron. Meskipun dia itu orang kafir. Doa enggak ditolak sama Allah. Siapa itu? Orang tua yang mau mendoakan anaknya. Orang tua mendoakan anaknya. Meskipun bapak ini kafir, ibu ini kafir, kalau dia mendoakan anaknya, doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa syarat, langsung nembus 7 lapis langit. Langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau
kafir. Bagaimana dengan muslim? Muslim plus NU sekalian. Ahli sholawat, ahli tahlil, cinta ulama, cinta orang soleh, cinta istighothah, cinta manakib. Masya Allah, lengkap. Bapak-bapak kita ahli tahlilan, ibu-ibu kita ahli sholawatan, orang-orang tua kita ahli manakiban, orang-orang tua kita ahli maulid. Jadi selaku orang tua, bukan sembarang orang tua. Betul, betul. Bukan sembarang orang tua. Nah kalau yang kafir saja mendoakan anaknya kabul, apalagi yang seperti beliau-beliau. Cuman sayangnya zaman sekarang banyak anak nyepelekkan doa orang tuanya sendiri. Bahkan gak minta doa sama orang tuanya. Atau ke Solo nyari Habib Novel minta doa. Padahal bapak ibunya di Bojong doanya lebih kabul. Paham maksud saya? Nah, jangan sia-siakan doa orang tuamu. Semalam saya gandeng ibu saya. Ibu saya tak gandeng peletakan batu pertama pembangunan asrama santri. Saya beli tanah utang 7 miliar rupiah. Nekat apa gendeng? Ya, kalau orang punya duit, beli tanah utang itu normal, betul ya? Gak punya duit, utang 7 miliar, ini normal atau gila? Ya dibilang normal, boleh, dibilang gila, boleh, persepsi. Nah kalau buat saya sepele, sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, siapa berhutang, niat bayar, dilunaskan oleh Allah Ta'ala. Selesai toh? Jadi kalau utang, niat bayar, mesti lunas. Makanya kalau Habib Novel ditanya, Beb, lunas enggak 7 miliar nanti? Jawabannya lunas. Kenapa lunas? Bukan saya yang ngomong Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di situ siapa yang hutang, niatnya bayar, pasti dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melunaskan? Allah Subhanahu wa taala. Itu udah ada janji dari Nabi. Plus saya gandeng ibu saya, Bu tolong dongakno. Nah kalau udah ibu saya angkat tangan, gak mikir aku, yakin beres. Beresnya gak pakai susah, gak pakai ruwet, gak pakai masalah. Kenapa? Ibu saya udah angkat tangan, tinggal marani bapak. Alhamdulillah ayah saya sudah meninggal. Almarhum kuburannya di majelis, tinggal tak parani, Pak anakmu utang 7 miliar. Tolong di alam barzah mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar lunas. Saya enggak bingung ngedepi dunia, enggak bingung ngedepi akhirat. Kenapa? Ridhallah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah bergantung ridha orang tua, marah Allah juga bergantung marah orang tua. Dalam hadis yang lain disebutkan man asbaha murdiyan li wa muskhitan li walidayh fana anhu sakhit. Barang siapa yang pagi-pagi membuat aku puas, kata Allah Ta'ala, buat Allah senang pagi-pagi, subuh jamaah di masjid, Allah senang. Habis subuh baca wirdul latif, wirid-wirid nabawi, Allah senang. Habis subuh dia sodakoh, Allah senang. Sebab kalau pagi hari orang itu pelit, resikonya besar. Kenapa? Sebab di pagi hari ada malaikat khusus yang berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafan wa'ti mumsikan talafan, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tolong orang yang mau berderma di pagi hari kasih ganti. Kalau yang pelit di pagi hari hancurkan, ya kan? Hancurkan. Tafsir ulama macam-macam. Tapi zahir hadis yang mau sedekah didoakan baik oleh malaikat. Yang enggak mau sedekah pagi-pagi didoakan buruk oleh malaikat. Yang satu ini subuh jamaah, wirid dibaca, sedekah jalan. Allah senang atau enggak senang? Allah puas atau enggak puas? Allah ridho atau enggak ridho? Seharusnya Allah ridho. Cuma sayang ada satu yang pagi itu dia lakukan. Apa itu? Membuat bapaknya atau ibunya atau kedua orang tuanya marah. Kok bisa marah? Bagaimana? Lah wong bapaknya minta tulung, nah tulung lu ngonggen Pak Le,
enterno iki pisang goreng go paklikmu. Jawabannya ngantuk, Pak. Kesel, Pak. Anakmu ki subuh ning masjid wirid. Mudeng atau Pak? Anakmu kesel. Tadi malam anakmu ini pergi pengajian dari luar kota. Sak sempat subuh neng masjid. Ini kan juga untuk menyenangkan Bapak. Masa sekarang disuruh pergi tempatnya paklik ngenter pisang goreng. Keloro-loro hati Bapak. Ya Allah. Aduh gini Habib Novel, gini Habib Lutfi dilakoni. Lah kok gini Pak Liik 300 meter kok kaboten. Keloro-loro hatinya Bapak, hatinya Ibu, maka batal seluruh pahala kita, remuk seluruh pahala kita, hancur seluruh pahala kita. Justru apa? Waman asbaha muskhiton fa'an anhu sahid. Aku benci sama dia, aku marah sama dia. Sebaliknya, waman asbaha muskhiton li. Siapa yang pagi-pagi buat aku marah, kata Allah. Subuh azan jam 4:30 melek azan subuh. Terus ngomong, sebentar ya Allah ya, tak ngeleset sih. Bangun jam 11:30 siang. Ngeri atau enggak ngeri? Begitu melek azan zuhur, Allahu Akbar azan zuhur. Allah marah atau enggak marah? Marah karena meninggalkan subuh dengan sengaja. Itu bukan ketiduran, itu namanya sengaja tidur karena azan sudah bangun. Lain ceritanya kalau dia azan enggak tidur, enggak bangun, enggak dengar. Itu tidak berdosa, cuman dalam riwayat dikatakan telinganya dikencingi setan. Jadi orang yang hobinya itu subuh kesiangan terus, memang tidak dengar azan, gak bangun, itu sebetulnya telinganya jadi toilet setan. Toilet setan, tempat kencingnya setan. Makanya kalau ketemu wali ini ya rodok bingung, kenapa? Wampuni uyuh setan. Nempel di telinganya. Makanya jenengan saya kalau sama Allah hidungnya ditutup itu bersyukur alhamdulillah. Kenapa? Gak mencium aroma yang gak enak. Bayangkan kalau hidung kita ini hijabnya dibuka, kira-kira kumpul menungso mambune apa? Batang. Mambune batang. Jadi ditutup itu adalah hikmah. Seperti mata kita ini. Mata kita sama Allah dibatasi pandangannya. Kalau nggak dibatasi, saya yakin tidak ada yang mau minum air. Nggak ada yang mau minum teh. Kenapa? Bakterinya kelihatan. Bakteri yang baik maupun bakteri yang buruk, tetap wujudnya bakteri. Nah kalau kita lihat minuman kebak bakteri, meskipun itu baik, kolu atau nggak kolu? Nggak kolu. Gilo ya, cici. Padahal itu menyehatkan. Misal seperti itu. Sama Allah ditutup. Alhamdulillah. Nah, barang siapa pagi-pagi membuat orang tuanya murka, Allah murka. Tapi sebaliknya pagi-pagi telat subuh, kesiangan, ya. Tapi saat itu dia bangun, ibunya ngomong, "Nak, tolong enterno ibu." "Kemana Bu?" "Ke pasar." "Siap." Sendiko dawuh, gosok gigi nggak sempat. "Bu, subuh kawanan tak kodok sik ya Bu." "Ya nak." Allahu Akbar. "Nak, gak usah nganggo wirid-wirid kesuwen." Jawab, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbighfirli wa li walidayya." Amin. Siap. Ya, langsung mencolok, berangkat. Ibunya senang, Masya Allah, anak soleh. Disuruh langsung mencolok, langsung nurut. Allah Ta'ala ridha pada anak yang seperti ini. Artinya apa? Dosanya diampuni, aibnya ditutup, kemudian dikasih pahala yang luar biasa. Itulah berkahnya orang tua. Boleh saya nanya? Boleh? Nah ini anaknya bejo atau enggak bejo ini? Bejo. Dikumpulkan orang banyak, dibuat pengajian, didoakan, goro-goro sunat. Ya. Orang tuanya menjalankan kewajiban karena sunat buat laki-laki hukumnya wajib. Orang tuanya menjalankan kewajiban, syiarnya ini bid'ah hasanah. Zaman Nabi enggak ada. Tasyakuron khitanan putu Nabi, gak ono. Tasyakuron khitanan putra sahabat, gak ono, gak ada kan?
Sunat ya sunat gitu ya. Tapi yang namanya syiarnya Allah harus dimunculkan. Yang namanya khitan itu wajib untuk laki-laki, harus dimunculkan. Maka semua upaya untuk memunculkan ini namanya bid'ah hasanah. Namanya bid'ah hasanah. Kumpul orang zikir, wirid, entah tadi berapa banyak selawat yang dibaca, entah berapa banyak istighfar yang dibaca, entah berapa banyak zikir yang dibaca. Masya Allah, ganjarannya diniatkan oleh orang tua, ben anakku selamat dunia akhirat. Lawang orang tua nggak pakai begini, modal angkat tangan tok langsung kabul, apalagi seperti ini. Paham? Halo, yang muda-muda, paham enggak? Pertanyaan buat mas-mas, nanti kalau cari istri, ngajak kamu pergi meninggalkan rumah orang tuamu. Mas, tolong ngomah dewe-dewe ya mas ya, gak usah kumpul bapak ibu, aku mumet ngedepi mbokmu. Belum menikah sudah ngomong seperti itu, enaknya pertahankan atau ganti? Gaya. Kembang desa paling ayu sak bojong. Ganti atau pertahankan? Gaya. Jawabannya bisa diatur. Apa yang tidak untukmu? Begitu dia ngomong seperti itu, langit goncang. Anak kurang ajar. Gara-gara wedok rambut gak cetok. Ya kan kadang panjang, kadang pendek, nggak cetok. Kalau dulu kan wedok rambut dawa, gitu ya. Dulu zaman Simbah, zaman sekarang ya pendapat Simbah diambaikan sama putu-putu. Simbah dulu tuh rambutnya panjang bangga, sampai ke pantat bangga, sampai panjangnya ke kaki bangga. Anak perempuan zaman sekarang semua mbak, semua. Betul ibu-ibu? Betul ibu-ibu? Bahkan ibunya ngomong, kurang ayu nak rambutmu dawa, rodok ruwet, ketok we pendek. Padahal rambut ini mahkota perempuan. Sunnah untuk dipertahankan bagi wanita. Memang ngurusnya nggak semudah rambut pendek. Tapi di situ ada barokah, ada rahasia ilahi yang hanya dimengerti oleh Nabi dan Rasul serta para wali. Ikhwani rahimakumullah. Nah ini jangan sampai kita tinggalkan orang tua gara-gara istri. Bu, ibu, bu, sama mertuanya akur enggak? Ibu, bu, kalau suami, sebentar, tonton ibu. Maaf ya Pak ya, beliau-beliau ada di balik tirai ini. Bu, kalau suamimu pulang kerja bawa uang 2 miliar. Yo cita-cita kan bojo sugih. Tanya istri, Pak rezeki 2 miliar, alhamdulillah. Suaminya jawab, alhamdulillah. Hari ini aku bisa nuruti ibuku. Lah kenapa? Ibu pengen sodakoh untuk panti asuhan 2 miliar. Langsung bojone ngomong, kak nombokmu kena, tapi aku tak minggat teko omahmu. Saya mau nanya Pak, kalau ada istri yang model begini, Bapak kira-kira melawan atau gimana? Pilihan susah loh itu. Ibu kalau punya suami model begitu, ibu mengatakan, yes suami soleh, lanjutkan Pak, aku mendukungmu. Begitu Bu? Ibu seret langsung, gak iso jawab. Bu, saya perkecil contohnya, suami pulang bawa gaji 2 juta. Ibu sudah mesem, suami ngasih 500.000. Kemudian ditanya, Pak yang 1,5 juta buat siapa? Ibu pengen kalung, tak tukokne kalung sik nggo ibu. Bulan berikutnya bawa gaji 2 juta. Jenengan dikasih 200.000. Pak yang 1,8 kemana? Buat ibu. Nah kenapa lagi ibu? Kemarin sudah kalung, sekarang gelang. Bulan ketiga buat gaji 2 juta. Jenengan dikasih 100.000.
Pak yang 1,9 kemana? Buat ibu. Kenapa ibu? Ibu pengen sandal yang rodok bagus, kemudian baju yang rodok bagus. Kalau kamu cukup yang 100.000, dapat 3 cukup buat kamu. Aku sudah bahagia. Saya mau nanya, kira-kira apa komentarmu? Ding 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 ding. Komentarnya langsung, Mas ya rabio mbek mbokmu. Karena turun mbek mbokmu kana. Naudzubillah min dzalik. Kalau suami itu kasihkan duitnya untuk bapak ibunya, jenengan gak usah bingung. Kenapa? Gusti mboten. Sare Allah lihat ini anak soleh, anak baik, anak bekti sama orang tua, anak lomo sama orang tuanya. Nanti Allah akan kasih aku anak yang niru bapaknya. Ya kan ya? Akan kasih aku cucu yang niru bapaknya. Kalau saat ini aku belum dapat, nanti cucu-cucuku yang ngasih. Pasti diganti oleh Allah dengan banyak ganti. Sehat, tentrem, ayam, adem, makmur, rukun, senang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan saya, nah selama ini kita mikir orang tua atau mikir duit? Mikir orang tua atau duit? Orang tua atau duit? Duit atau orang tua? Kalau orang tua minta duit? Mbok, golek duit ki angel, mbok, kok modal ngatung itu, mbok. Ada enggak anak model begini? Ada. Lah awakmu mbiyen ben bengi bengak-bengok. Nangis bengak-bengok. Minta apa? ASI. Maka mbok jawab, nak modal mangap tok awakmu. Mbokmu ki meteng sangang sasi, nglairno ki taruhan nyawa meh mati. Pengen leren titik kok wengi jam 2 bengak-bengok. Gak iso turu ki lho, mbokmu gara-gara awakmu. Ada ibu ngomong seperti itu? Gak ada. Bahkan nangis ibunya, nah kenapa kok nangis? Dipikiri, digendong, ditimang-timang. Betul atau betul? Bahkan kalau asinya enggak keluar, bingung dibelikan apa susu bubuk susu kaleng. Kalau dulu belum ada susu bubuk susu kaleng, ibu bingung cari sak kampung. Sing berlahiran sopo, sing berlahiran sopo. Tolong aku nut susukno anakku. Makanya ada ibu susu. Itu zaman dahulu. Saking bingungnya orang tua lihat anaknya nangis. Sekarang ada anak-anak yang senang buat orang tuanya nangis. Naudzubillah min dzalik. Halo. Saya tadi kan pamit ibu saya. Jimat saya tinggal ibu saya kok, almarhum ayah saya kan udah berangkat duluan. Iya, menyiapkan tempat dulu untuk ibu saya kalau nyusul, kalau saya nyusul, ayah saya udah nyiapkan di alam barzah sana. Dan jenengan ini kan saya dengar santri-santri yang soleh, santriwati yang solihah, betul tak betul? Jenengan cinta sama ulama, betul kan? Makanya jenengan nanti berangkat duluan. Kenapa? Nyepakno tempat buat para ulama. Maksudnya mati ose. Aja ngerdelok ulama wis rada tuwa jawabane ketoke meh mati. Nauzubillah min dzalik. Mestinya semangatnya, ya Allah, kuberikan umurku untuk Pak Yai, untuk Habib yang sudah sepuh-sepuh, biar panjang umur. Aku siap berangkat duluan. Nanti kalau beliau-beliau nyusul, aku yang akan menyambut. Sanggup ngomong ngono? Orawan. Makanya saya kalau ada orang ngaku cinta ulama itu saya nggak begitu percaya sebelum dibuktikan. Kenapa? Teriak siap mati, siap mati. Dongo njaluk mati sewe gak wani kok siap mati. Dongo saja nggak berani. Ya Allah, ambil nyawaku untuk ulama-ulama yang jauh lebih tua. Aku anak-anak muda yang kurang manfaat. Ulama-ulama yang cuma manfaat. Aku sedekahkan umurku untuk beliau-beliau ya Allah. Ngucap ngono rawani kok gaya. Halo. Dah, kalau ulamanya, ustadznya, habibnya mungkin gak kenal. Lah kalau bapak ibumu kan mesti kenal. Pertanyaannya, engkau mendoakan bapak ibumu panjang umur, itu wajar, betul? Betul ya? Tapi kalau kamu berdoa, ya Allah, ambil nyawaku sebagai ganti nyawa orang tuaku.
biar orang tuaku umurnya panjang, ku sedekahkan sisa umurku untuk orang tuaku. Sanggup nopo mikir? Sanggup nopo mikir? Kalau bapak ibu sudah terbukti sanggup, ya Allah ambil nyawaku, yang penting anakku selamat. Banyak enggak ibu yang ngomong seperti itu? Banyak enggak bapak yang ngomong seperti itu? Banyak, tapi anak nanti dulu. Mikir, kalkulasi. Bahkan ngomong sama malaikat, malaikat adakah opsi yang lain? Aku kan belum rabi. Kalau bapak ibu kan sudah menikah, punya aku. Lah aku belum punya siapa? Izinkan aku hidup lebih lama dan orang tuaku yang berangkat duluan. Biar aku bisa ngirim-ngirim orang tuaku, anak rodok kurang ajar. Modus, kalimat baik isinya elek. Kalimatnya bagus tapi isinya jelek. Naudzubillah min dzalik. Ikhwani rahimakumullah. Tadi saya mulai ceramah jam 8 lewat 25 menit. Sekarang jam 21 lewat 01. Artinya saya udah bicara lebih dari 30 menit. Tenang, pertandingan belum usai. Iya. Ya walaupun sudah mendekati waktu usai, tapi belum usai. Sampai di sini jelas atau enggak jelas? Jelas atau enggak jelas? Oke, sekarang masuk pada praktek kehidupan sehari-hari. Tadi itu bahasa langit. Ridho gak ridho, ridho gak ridho. Ya itu bahasa langit. Sekarang praktek hidup sehari-hari. Pengen enggak punya mobil yang bagus? Pengen enggak punya rumah yang bagus? Pengen enggak punya duit yang banyak? Pertanyaan saya, pilih mana? Jadi orang kaya atau orang yang hajatnya keturutan? Melarat tapi hajat keturutan? Apa sugih tapi gak keturutan? Ada orang melarat tapi baru batin, ya Allah pengen punya mobil bisa dipakai setiap hari, mobil harga 2 miliar, gak pakai beli, gak pakai nyerviskan, gak pakai ngurus macem-macem, tapi cemepak siap dipakai kapanpun. Melarat, garasi aja gak punya. Tiba-tiba Pak Gubernur mampir. Pak, ini nomor saya, kapanpun Bapak butuh mobil saya, telepon. Ini mobil harganya 2 miliar. Masya Allah, hajat keturutan. Gak mikir pajak, gak mikir supir, gak mikir bensin, gak mikir servis, ya gak mikir duit beli. Modal apa? Lihat nomor telepon. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Pak Gubernur, saya mau ke Jakarta. Mobil bisa dipakai, Sendiko Dawo, tunggu 10 menit. Mobil datang lengkap sama amplopnya. Pak, ini mobilnya, ini sangunya. Melarat. Tapi hajat keturutan. Sing sugih, mobil welek, pengen ganti gak kobul-kobul. Ya Allah, kapan mobil ini di-upgrade? Ganti. Dari dulu kok tahunnya 2012, gak jadi 2019. Kok gak ganti? Ganti. Kapan ini? Saya mau nanya, jenengan pilih jadi yang mana? Punya mobil, sugih. Punya rumah, sugih. Hajat gak keturutan. Tapi melarat, hajat keturutan. Pilih yang mana? Nyebut melarat wedi. Ini loh saking takutnya sama melarat. Nyebut melarat aja takut. Lah kalau orang hajatnya keturutan tuh namanya bukan melarat tapi sugih. Guru saya dulu almarhum amanat sama santri-santrinya di pesantren Darul Lughah wa Da'wah Habib Hasan Baharun. Saya pernah nyantri di sana 6 bulan. Apa kata beliau kepada santri-santrinya? Jangan minta jadi orang kaya. Tapi mintalah jadi orang yang hajatnya terpenuhi. Hajatnya terpenuhi. Contoh bapak-bapak. Bu, maaf ya Bu, ini gak enak. Tapi boleh saya buat contoh ya Bu? Boleh Bu? Pilih mana Pak? Sugih bojo siji, apa melarat bojo papat? Ibu gak boleh komentar, ini urusan laki-laki. Pilih yang mana Pak? Bingung toh? Bingung. Ada orang melarat itu batin, sana sugih-sugih bojone siji.
Pilih mana anak muda, welek bojone papat apa ganteng gak duwe bojo? Yang welek tadi batin sana ganteng-ganteng gak duwe bojo. Kan begitu, iya. Hajatnya gak keturutan, yang ini welek tapi keturutan, melarat keturutan. Jenengan pilih yang mana? Bu, pilih suami satu ganteng awet sampai mati atau suami ganteng gonta-ganti? Bingung ya? Itu pilihan yang nggak enak ya. Pilihan nggak enak. Datang ibu-ibu ke rumah saya setengah nangis. Habib, saya 2 kali rumah tangga gagal. Ini insya Allah mau yang ketiga kali Bib dalam pencarian. Doakan dapat dan tidak gagal lagi. Adik saya ini Bib, alhamdulillah rumah tangganya langgeng, rukun, adem, ayem. Doakan saya bisa seperti nanti yang ketiga seperti adik saya ini. Terus saya mesem, Mbak sepuronipun ingkang kathah. Ini kan sudah terjadi, boleh saya merubah jalan pikir Mbak. Gimana Bib? Menurut saya adik Mbak ini termasuk wanita yang kurang beruntung. Sementara Mbak ini wanita yang sangat beruntung. Bingung deh. Maksud Habib, iya adik Mbak ini menikah dengan satu pria dan kemungkinan sampai mati ya tidak ganti. Tapi Mbak alhamdulillah sampai hari ini sudah menikmati 2 pria dan akan tambah 1 lagi. Berarti Mbak adalah wanita yang dikasih anugerah besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya, Habib bisa aja. Loh, saya kan gak seneng orang menyesali yang sudah terjadi, betul kan ya? Semua yang sudah terjadi itu ambil nilai positif. Kalau belum terjadi mikir sing apik, itu ngomong sama dia loh ya. Ngomong sama adiknya lain, alhamdulillah Mbak, bojomu awet. Mudah-mudahan langgeng sampai swarga ayem tentrem. Karena rumah tangganya bagus. Lah yang rumah tangganya elek, jangan dibilang nasib. Aku dapat suami gak pernah becus. Hidupnya nyesel, gak bagus. Hidupnya meratap, gak bagus. Maka saya rubah, bukan menyesal, tapi bersyukur. Halo, jadi pilih mana? Keturutan, apa sugih? Keturutan. Mau biar keturutan. Bu, ibu pengen umroh enggak Bu? Pengen haji enggak? Pengen yang ibu pengen kan tidak? Kan di hati punya pengen macam-macam. Pengen enggak Bu? Saya kasih resepnya. Mau? Wani piro. Ini resep enggak sembarang resep loh. Hajat keturutan. Jawabannya sepele. Seseorang yang mewujudkan hajat orang lain, sabda Nabi Muhammad SAW, maka Allah mewujudkan hajatnya, janji Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang punya hajat, jenengan kok berusaha mewujudkan, Allah akan mewujudkan hajatmu, betul kan? Oke, sekarang ini saya diundang ke sini, berarti yang undang punya hajat enggak? Punya. Saya berusaha mewujudkan hajat tuan rumah, betul? Ya. Saya punya hajat, hajat saya pasti dikabulkan sama Allah Ta'ala. Yang jadi masalah, jenengan tidak tahu cara menggunakan ini. Mau saya ajari cara menggunakannya? Contoh, ada tetangga ngidam pelem. Pelem. Cari keliling gak dapet. Nah kok jenengan delalah, punya temen yang punya pelem, punya mangga. Tapi jenengan punya hajat pengen beli mobil. Harga 200 juta, punyanya uang hanya 10 juta. Begitu ada tonggo kok pengen pelem ngidam. Jenengan punya temen ya, punya pelem seperti yang diinginkan. Niati dalam hati, ya Allah aku akan wujudkan hajatnya. Pelem, tolong ya Allah wujudkan hajatku. Mobil 300 juta. Nah kok muda 100, iya mumpung kok. Dinaikkan ya. Mobil 300 juta. Modalku gak jadi 10 juta ya Allah. Modalku pelem. Pelem 1. Gak mungkin keliru Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Siapa mewujudkan hajat saudaranya, Allah akan wujudkan hajatnya.
Itu untuk orang lain. Apalagi kalau untuk orang tua. Maka cari hajat orang tua kita masing-masing. Ibu pengen apa? Bapak pengen apa? Lah kok delalah pinginnya gampang. Ibu ki kemecer pengen rujak kok gak entuk-entuk. Pengennya rujak. Jenengan kok delalah belum nikah. Ngomong dalam hati, Bu, ya rujak ganti bojo. Allahumma rujak jadi bojo. Semangat keluar. Hajat ibuku rujak, hajatku bojo. Hajat ibuku rujak, hajatku bojo. Wah, sampai di tempat yang jual rujak ngomong, Bu, harus enak. Lah ning apa? Gantine bojo. Sing dodolan ya nyawang ki rada gendeng apa waras. Nah, kita yakin Kanjeng Nabi enggak mungkin keliru sallallahu alaihi wasallam, enggak mungkin Rasulullah keliru. Jadi kalau kita wujudkan hajat orang tua, ya dipakai niatono, rujak gantinya bojo. Alhamdulillah saya beli tanah 7M, di situ ada pohon pelemnya. Ibu saya tak gandeng, Bu, ini harganya 7,7M. Baru dikasih uang muka 1 miliar. Plus pembangunan butuh uang kira-kira lebih di atas 10 miliar. Dongakno lunas gampang. Ibu saya cuma ngomong gini, pelemnya aja mbok tegor, kabul. Pelemnya aja mbok tegor, kabul. Alhamdulillah, ternyata mintanya sepele, pelemnya aja mbok tegor. Jadi modal pelem sawit, saya yakin 7M itu lunas. Kenapa? Hajat ibu saya wujudkan. Gampang toh? Nah, jenengan-jenengan yang belum menikah, saya kasih rumus lagi. Golek ana kancamu sing pengen rabi gak rabi-rabi. Paham? Pengen rabi gak rabi-rabi. Tanya, kenapa kamu gak nikah-nikah? Padahal calon sudah ada. Jawabannya, al-fulusu wal duit. Nah, kenapa al-fulus wal duit? Gak cukup. Gak cukup. Kamu butuh modal berapa? 20 juta. 20 juta rabi tenan. Tak antarke siap. Mangkat saiki. Lebih aja khawatir. Motorku ana loro, siji tak dol, laku 20 juta. Cek dia motor siji, gak jadi masalah. Yang penting awakmu rabi. Kelihatannya tulus. Jazakumullah khairan. Padahal dalam hati, Allahumma, aku wujudkan hajat dia untuk menikah. Wujudkan hajatku untuk menikahi kembang desa di kampung ini. Wah, ternyata pinter dia. Ternyata kelihatannya tulus, ternyata modus saudara-saudara. Tapi ini modus ukhrawi, modus akhirat yang memang diajarkan. Cuman kita nggak pernah pakai. Nah inilah namanya ya asrar ulumil muqarrabin. Rahasia ilmunya para wali. Sebetulnya ini nggak boleh di-share ini. Ini rahasia ilmu para wali. Cara kerjanya para wali itu begitu. Nyantai, kelihatannya mesem, nyope motor, ya kan? Tapi dia punya misi tersembunyi. Misi tersembunyi apa? Kembang desa ini harus kudapatkan. Mesem pulang dari pernikahan mantep ngomong sama ibunya. Bu, ya siap-siap mantu. Mbak siapa? Dia ojo gendeng nak. Ngoco sih nak, ojo katir bu. Aku udah bercermin wajahku memang kurang pantas. Tapi hatiku lebih dari pantas. Angkat tangan bu, doa. Masya Allah, siap nak ibu indungo. Allahumma jadikan pernikahan dengan si dia terlaksana untuk anakku. Gak pakai susah payah. Lah kok delalah kembang desa, ngimpi. Ya ngimpi, diparani wong tua. Nok pengen uripmu seneng rabio bedai. 3 hari berturut-turut. Gelisah hatinya. Itulah yang terjadi antara saya dan istri saya. Lo istri saya kan cucu pertamanya Habib Anis, ya cucu tercinta. Itu waktu dikasih tahu kamu akan nikah sama Novel ya, muntah. Dengar nama saya muntah. Bener ini, tanya sama istri saya. Oh, jangan khawatir, cinta ditolak
doa jalan. Yang donga bukan saya, Habib Anis, donga anak putu ini ben gelem begitu loh ya. Habib Anis berdoa, Masya Allah. Calon mertua saya perempuan berdoa, semua berdoa. Tiba-tiba istri saya ngimpi, dengar suara orang tua. Lihat saya ada di masjid, orang tua itu ngomong, jangan biarkan anak muda itu meninggalkan masjid ini. Tangi langsung jatuh cinta. Masya Allah, langsung marani kakeknya, marani Habib Anis. Beb, mau nikah sama Novel. Ilmunya bagaimana? Sudah saya share, silahkan diamalkan. Paham? Wujudkan hajat orang lain, nanti hajatmu akan diwujudkan. Bapak-bapak yang pengen nikah lagi, selamat. Mau tahu ilmunya? Datang ke Majelis Ar-Raudhah, tidak akan saya ajari. Ya, rahasia itu, ilmu itu termasuk yang dibawa meninggal dunia oleh almarhum Kiai Haji Arifin Ilham. Istrinya 3, adem ayem makmur. Betul kan ya? Nah, mungkin kalau jenengan rajin ziarah ke sana, sok dikei ilmunya mungkin. Alhamdulillah, tidak terasa. Waktu menunjukkan pukul 21:16. Masih ada 10 menit nggak sampai, 9 menit berarti genap 1 jam. Saya nggak ada kantong bajunya kali ini, jadi ya kantongnya ini. Ini ilmu orang kuno. Orang kuno itu apa? Orang kakek mikir. Orang sekarang mikir, engko nek melotrok tiba perdapiye, kakek mikir. Betul. Taruh di sini apa pantas? Enggak pantas, masa handphone taruh di sini. Kakek mikir. Simbah-simbah dulu tuh enggak bingung dompet, buka plek rampung. Betul kan? Aman. Lah sapa sing arep ngrokok ngono? Gak ono. Aman. Itu simbah-simbah dulu berpikir praktis ya, tapi itu sudah penuh analisa itu. Dianalisis ya, praktis dan memang itu efisien dan ekonomis. Halo. Bu, sepuranipun ingkang kathah. Daerah paling aman, betul kan ya? Keluar kelihatannya nggak bawa duit, ternyata disembunyikan di bagian yang memang paling tidak mungkin disentuh oleh siapapun. Nyedak mesti konangan. Betul kan? Tapi kalau ditaruh di tas, jalan, dijambret orang. Bener? Halo, udah ya, tinggal 7 menit. Jenengan mau loncat lanjut. Saya sebetulnya suka, tapi saya habis ini nyopir lagi. Ya nyopir lagi menuju ke Jakarta. Nanti kemudian sudah ada santri saya nunggu di sana. Saya naik pesawat, insya Allah santri saya berangkat ke Solo. Ya naik mobil gantian. Habib tadi kok santrinya nggak ikut nyupiri, kenapa? Santri saya tugaskan ngawal anak saya. Karena anak saya lagi liburan, pengen main ke Jakarta. Anak saya yang paling besar enggak mau sekolah. Lulus SD mau sekolah. Kenapa enggak mau sekolah? Sekolah enggak mutu. Kenapa enggak mutu? Zaman segini masih suruh nulis pakai bolpen. Kan sekarang zamannya zaman touchscreen. Pakai keyboard. Ngapain pakai bolpen? Jadi bapak zaman milenial ngeluh saudara-saudara kalau kakek mikir. Terus saya bilang, jangan khawatir nak. Pemerintah tidak pernah mewajibkan sekolah 9 tahun. Yang diwajibkan adalah belajar 9 tahun. Gak sekolah, di sekolahan gak masalah. Tapi wajib belajar bukan cuma 9 tahun. Seumur hidup. Nah terus nanti bagaimana? Gampang. Ya nanti ada sistem pendidikan yang macam-macam di negara ini. Tinggal dipakai, disesuaikan. Bu, Ibu. Jadi siap mewujudkan hajat suami? Pakai ngomong Pak, ya tergantung Beb, hajatnya yang mana. Nanti Allah juga ngomong kalau begitu hajatmu yang kukabulkan juga tergantung yang mana. Bapak-bapak siap wujudkan hajat istri? Siap tuh Bu. Yang ngomong belum nikah soalnya. Yang sudah nikah ya mikir. Kalau hajatnya Pak, ya tolong ya motormu dijual. Terus uangnya akan kupakai jalan-jalan keliling Indonesia.
Sanggup Pak? Istrinya ngomong begitu, suami jawab, Dik, nah terus saya berangkat ke pabrik pakai apa? Punya kaki Pak, pakai kaki. Ya doh kesel, genjot. Tuku pit. Yo kesel, yo tuku motor elek-elek. Tapi motor mudolen, tuku sing elek. Elek-elek ya motor. Seneng no bojomu, aku pengen muter Indonesia. Saya nanya Pak, berani enggak jual motor untuk nyenangkan istri begitu? Mikir. Padahal itu kesempatan, siap. Motor saya jual, kamu keliling Indonesia, ziarah wali, jangan lupa pergi ke setiap kota, kunjungi wali dan mall yang ada. Ibu-ibu kan mesti ziarah wali mampir pasar toh. Mesti kan begitu. Jual, blok. Istrinya bingung, Mas, ya. Kamu kok pede jual motor? Kenapa? Kata Habib Novel, siapa mewujudkan hajat orang lain? Allah mewujudkan hajatnya. Hajatmu apa? Rabi meneh. Gak sido Pak, gak sido Pak. Beli motor baru Pak, beli motor baru Pak. Gak sido keliling Indonesia Pak. Terima ikhlas Pak. Gak sido, sepenting ojo rabi meneh. Betul Bapak-bapak? Makanya sikapi segala satu dengan santai, dengan nyaman, dengan dingin, tanpa emosi. Anda akan jadi pemenang dalam kehidupan ini. Bu, jadi rumusnya hajat keturutan gampang atau susah? Nah makanya ibu kalau dengar di kampung ini ada tonggo, kok ngucap saja, awan-awan ini mangan jangan asem penak. Pulang ke rumah kalau kamu bisa masak sayur asem, buat no sayur asem kirim no. Senang dia, Masya Allah. Kita awake dhewe apik, padahal kita punya misi tersembunyi. Hajat dalam hati, itu ilmunya para wali. Serius, amalkan itu nanti akan Anda temukan keajaiban. Oh ternyata urip gampang. Ternyata hidup ini mudah. Tidak ada yang susah. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah. Saya tidak menambah dan tidak mengurangi. Janji saya 1 jam ya pengajian. Sekarang 21:22. Tinggal 3 menit bagian doa. Masa enggak pakai doa? Oke ya? Oke. Doanya kita bersama-sama doakan anak dan orang tua kita masing-masing. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Allah, tolong jadikan orang tua kami bahagia dunia, bahagia akhirah. Jadikan orang tua kami mulia dunia, mulia akhirah. Jadikan orang tua kami selamat dunia, selamat akhirah. Jadikan orang tua kami tentram dunia, tentram akhirah. Ya Allah, sembuhkan yang sakit di antara orang tua kami. Ya Allah, tolong panjangkan usia orang tua kami dalam kesehatan, ketaatan, kebahagiaan. Ya Allah, dekatkan orang tua kami kepada kami dan dekatkan kami kepada orang tua kami. Ya Allah, jadikan kami anak yang mampu mensyukuri orang tua kami, mampu berterima kasih kepada orang tua kami. Ya Arhamar Rahimin, tolong jadikan kami anak yang diridhoi ya Allah, anak yang disayangi ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami kepada ayah bunda kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami kepada orang tua kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, jadikan pula anak keturunan kami ya Allah, anak keturunan kami sampai hari kiamat ya Allah, semuanya beragama Islam ya Allah, semuanya beragama Islam ya Allah. Jadikan anak-anak kami orang-orang yang saleh dan salihah, orang-orang yang selamat dunia wal akhirah. Ya Allah, lindungi putra-putri kami dengan perlindungan-Mu ma'lutuful afiyah.
Jadikan anak-anak kami satu dengan yang lain saling mencintai, saling menyayangi, saling rukun ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ampuni dosa-dosa kami kepada anak-anak kami ya Allah. Maafkan salah-salah kami kepada anak-anak kami ya Allah. Tolong jadikan kami dekat dengan anak-anak kami. Dan anak-anak kami dekat dengan kami ya Arhamar Rahimin. Jadikan kami orang tua yang baik ya Allah. Orang tua yang ridha kepada anak-anaknya ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Tolong jadikan seluruh keturunan kami ila yaumil qiyamah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Faghfir lana dhunubana wastur uyubana wa taqabbal jami' hasanatina وتجاوز عن سيئاتنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. Saya mau minta 2 Al-Fatihah. Yang pertama Al-Fatihah dengan niat agar perjalanan saya dimanapun saya berada diberi perlindungan, pertolongan, keberkahan, keselamatan, kebahagiaan, dan kemudahan. Terkhusus malam hari ini, perjalanan menuju Jakarta, kemudian dilanjut sampai ke Malaysia, dan kembali ke Indonesia sampai ke rumah dalam keadaan selamat, sehat, mudah, penuh dengan pertolongan dan kebahagiaan dan kemudahan. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Al-Fatihah yang kedua dengan niat semoga hutang tanah majelis dan biaya pembangunan untuk asrama santri Majelis Ar-Raudhah 7 miliar bisa dilunaskan tidak sampai 6 bulan dengan rezeki yang datang dari segala arah tanpa susah payah, penuh dengan marodah, kemudahan, dan tidak ada masalah dunia, masalah kubur, masalah mahsyar, masalah akhirah, semuanya membawa kemudahan, kemanfaatan, dan barokah. Begitu pula yang mengaminkan doa ini, yang membaca Al-Fatihah untuk doa ini, semoga rezekinya berlimpah ruah, datang dari segala arah, tanpa susah payah, tidak membawa masalah dunia maupun akhirah. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Terima kasih, saya minta maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, dan saya minta izin saya langsung menuju motor. Mudah-mudahan motornya sudah disiapkan, saya naik motor saja. Mobil saya parkir di jalan biar cepat, maksudnya begitu ya. Dan saya minta izin tidak salaman ya, biar cepat waktunya, biar barokah. Mohon maaf, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.